بين الرجا والخوف قلبي طائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Pada bulan tersebut pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada malam itu, sungguh ia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berhujjah dengan hadis ini bahwa bolehnya bagi kaum muslimin untuk saling memberikan tahniah akan datangnya bulan Ramadan kepada sesama kaum muslimin, mengucapkan ucapan tahniah, ucapan kegembiraan kepada sesama kaum muslimin akan datangnya bulan Ramadan. Karena orang-orang yang beriman akan bergembira
dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira karena penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat bergembira karena Ramadan adalah kesempatan melipat gandakan amal kebaikan yang telah biasa mereka lakukan. Pun begitu orang-orang yang ahli maksiat juga bergembira karena pada bulan Ramadan adalah kesempatan pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah orang-orang yang beriman bergembira. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Katakanlah, dengan rahmat Allah dan dengan keutamaan dari Allah, hendaklah mereka bergembira. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada di antara orang-orang yang beriman justru bersedih dengan datangnya bulan Ramadan. Bersedih ketika aneka macam aktivitas mereka dibatasi, ketika kemaksiatan mereka tidak leluasa dilakukan. Maka ini sesuatu yang menyedihkan. Syahrul Mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Para ulama menjelaskan al-barakatu thubutul khair wa numuwuhu. Tetapnya sebuah kebaikan dan kebaikan itu terus bertambah. Satu bulan dari tanggal 1 sampai akhir bulan penuh dengan lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Para ulama kita menjelaskan di antara maknanya adalah yang pertama adalah makna zahir dari hadis itu, bahwa pada bulan Ramadan pintu surga dibuka sebagai penghormatan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, atas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah bahwa pada bulan Ramadan keinginan untuk berbuat kebaikan itu sangat mudah. Betapa kita merasakan ketika datang bulan Ramadan, kita lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mudah untuk menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan secara penuh. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari berikutnya adalah pengampunan dosa, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang benar bahwa tiga-tiganya itu ada dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada hamba-hamba yang diberikan jaminan bebas neraka pada bulan tersebut, berlaku dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan Ramadan pintu-pintu jahanam ditutup. Para ulama menjelaskan bahwa di antara maknanya adalah
makna zahir dari hadis itu bahwa pintu-pintu jahanam ditutup sebagai penghormatan kepada orang-orang beriman atas yang mereka lakukan dari mengendalikan diri terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna yang lain adalah bahwa keinginan untuk berbuat keburukan di bulan Ramadan itu amat kecil. Keinginan untuk berbuat keburukan itu sangat minim. Sehingga ada penyeru di bulan Ramadan itu, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai para perindu kebaikan, terimalah. Dan wahai para pelaku kejahatan, berhentilah. Karena pada bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah bahwa hawa nafsu pada bulan Ramadan itu dikekang sehingga tidak bisa terlampiaskan semuanya. Makna yang lain bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan dari kalangan jin. Adapun setan dari kalangan manusia, maka itu bebas berkeliaran. Sehingga setan-setan dari kalangan jin sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berupaya untuk mengkadar setan-setan jenis manusia agar kemudian melanjutkan visi mereka pada bulan Ramadan. Dan makna yang ketiga adalah bahwa maradatus syayatin, artinya setan-setan kelas kakap, setan-setan yang besar, itu yang dibelenggu. Adapun setan-setan yang kecil, maka tetap bebas berkeliaran. Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan pada bulan Ramadan Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairahu faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, maka sungguh ia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sebelum datangnya Ramadan telah mengingatkan kepada para sahabat akan datangnya malam Lailatul Qadar. Maka itu adalah isyarat agar kemudian orang-orang yang beriman betul-betul mempersiapkan diri mereka agar mendapatkan malam tersebut. Karena hanya ada satu malam dalam setahun, yang satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Sehingga perlu mujahadah, perlu persiapan sejak awal Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awal hadis, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Maka di antara ibadah yang paling berhak dan paling layak untuk kita perhatikan di bulan Ramadan nanti adalah puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri. Karena pada bulan Ramadan
yang paling diwajibkan bagi orang beriman adalah berpuasa. Maka berusahalah untuk menjadikan puasa sebagai ibadah yang benar-benar berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum datangnya bulan Ramadan, ada beberapa hal yang layak untuk kita perhatikan dan kita persiapkan. Yang pertama adalah kita persiapkan hati kita, niat kita. Kita bersihkan noda-noda yang melekat di hati kita dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah, agar begitu datang Ramadan hati kita telah siap dalam menyambutnya. Dan tidak kalah pentingnya dari persiapan hati ini adalah kejujuran hati kita, kejujuran niat kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang munafikin yang selalu menyelisihi apa yang ia janjikan sendiri. Terkadang seseorang ketika hendak melakukan sesuatu memiliki niat yang sangat banyak, namun ketika diberikan kesempatan malah tidak jadi. Ada orang berniat kalau sudah punya harta akan sedekah, tapi ketika diberi harta tidak jadi sedekah, dengan berbagai macam alasan. Ada orang yang sebelum Ramadan telah berambisi, saya akan begini begitu, menyelesaikan berapa juz, berapa kali khatam, akan ini akan itu. Namun kemudian ketika Ramadan datang, ternyata tidak ada dari satupun yang ia niatkan itu terrealisasikan. Maka perlu untuk kita jaga kejujuran hati kita, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Ada di antara orang-orang yang beriman laki-laki yang mereka jujur dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun atas seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr, yang saat itu berhalangan untuk ikut perang Badar. Namun kemudian ia berjanji bahwa nanti kalau ada perang lagi, berjihad fisabilillah, dia akan ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, ketika terjadi perang Uhud, sahabat Anas bin Nadhr ini betul-betul memenuhi janjinya dan menjadi salah satu syuhada pada perang Uhud. Lalu turunlah ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Ada tidak orang-orang yang beriman, laki-laki yang jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah fisik kita. Kita jaga kesehatan kita.
agar kemudian kita datang Ramadan kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Termasuk ketika ada hutang-hutang puasa yang mungkin belum kita tunaikan, maka ketahuilah bahwa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dan lebih pantas untuk ditunaikan. Berikutnya adalah persiapan ilmu, tentunya ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum seputar puasa, agar ketika kita beribadah pada bulan tersebut benar-benar atas landasan ilmu sesuai yang diinginkan Allah dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah persiapkan diri kita dengan aneka macam ketaatan yang akan kita perbanyak pada bulan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Dhunnun Al-Misri bahwasanya syahrul Rajabil syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahrul syakri zara' wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam aneka macam kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram kebaikan-kebaikan tersebut ditingkatkan. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen dari hasil tanaman tersebut. Barang siapa yang tidak menanam pada bulan Rajab, tidak menyiram pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan panen pada bulan Ramadan? Dan terakhir, hendaknya kita tidak lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas Ramadan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik